Kamu tahu nggak, raja yang selama ini kamu idolain di Dilije itu hampir aja bukan diperanin Shah Rukh Khan. Kok bisa? Iya, bahkan konsep awalnya jauh lebih ekstrim dari yang kamu bayangin guys. Beneran, Aditya Chopra sempat kepikiran buat casting Tom Cruise sebagai pemeran utama cowoknya. Serius, ini bukan gosip, ini fakta yang tercatat gitu. Dan itu baru fakta pembuka doang. Di video ini saya bakal bongkar nih 10 fakta tersembunyi di Dilije yang kemungkinan besar belum pernah kamu dengar. Bahkan kalau kamu udah nonton film ini puluhan kali sepanjang hidup kamu. Stay sampai akhir karena fakta nomor 9 itu literally rekor yang kemungkinan besar nggak akan pernah ada film lain yang bisa nyamain sampai kapanpun. Ya, buat yang belum tahu, di Dilije alias Dilwale Dulhania Le Jayenge itu bukan sekedar film ya. Ini fenomena budaya yang bertahan hampir 30 tahun. Rilis tahun 95, disutradarai oleh Aditya Chopra yang waktu itu masih debutan. Dibintangi Shah Rukh Khan dan Kajol yang lewat film ini ya akhirnya jadi ikon romansa paling dikenang dalam sejarah Bollywood ya. Tapi di balik layar, proses pembuatannya jauh lebih chaotic, penuh keputusan dadakan dan random daripada yang kamu kira selama ini. Banyak detail kecil gitu yang justru jadi bagian besar dari legenda film ini. Dan kebanyakan orang gak pernah tahu soal itu. Jadi langsung aja kita masuk ke fakta yang pertama. Sebelum jadi cerita cinta NRI yang kamu kenal sekarang, konsep awal di Dilije itu sebenarnya beda total dari hasil akhirnya. Aditya Chopra awalnya membayangkan cerita tentang cowok Amerika yang jatuh cinta sama cewek India. Dan buat peran cowok itu, dia sampai kepikiran nama besar Hollywood, yaitu Tom Cruise. Tapi ayahnya, ya Chopra, yang bertindak sebagai produser turun tangan dan bilang enggak. Dia ngedorong supaya karakternya diubah jadi cowok India keturunan diaspora. Karena menurutnya cerita itu bakal jauh lebih relate dengan isu keluarga, budaya, dan konflik antar generasi yang akhirnya justru jadi jiwa utama film ini. Nah, setelah keputusan besar itu diambil guys, nama lain yang sempat dipertimbangin buat memerankan raja adalah Saif Ali Khan. Iya, alasannya karena aksen British yang dia punya dianggap cocok ya buat karakter NRI yang besar di luar negeri. Tapi ya pada akhirnya peran itu jatuh ke tangan Shah Rukh Khan dan sisanya menjadi sejarah yang kita kenal sampai sekarang. Raj, agar ye tujhe pyar karti hai. Fakta kedua, ini fakta yang cukup lucu ya kalau kamu pikir-pikir lagi. Judul Dilwale Dulhania Le Jayenge yang sekarang jadi salah satu judul paling ikonik ya sepanjang sejarah Bollywood itu, awalnya dianggap kepanjangan dan agak ribet diucapin beneran, bahkan oleh Shah Rukh Khan sendiri sebagai pemeran utamanya. Judul itu sebenarnya adalah usulan dari aktris senior Kiron Kher yang saat itu memberikan masukan ke tim produksi. Nah, Aditya Chopra meski waktu itu masih berstatus sutradara debutan yang belum punya rekam jejak apa-apa ya, tetap memutuskan buat memilih judul itu berdasarkan insting pribadinya. Dan terbukti keputusannya benar karena di Dilije akhirnya jadi singkatan dan judul film India yang paling gampang diingat sepanjang masa, bahkan oleh penonton yang belum pernah menonton filmnya sekalipun. Bener nggak? Fakta ketiga, buat sebuah film yang dampaknya sebesar ini terhadap industri dan budaya pop India, proses penulisannya justru berlangsung cepet banget guys. Iya, Aditya Chopra menulis keseluruhan skrip di Dilije itu cuma dalam waktu sekitar 3-4 minggu aja. Padahal ini adalah debutan penyutradaraan pertamanya dan dia juga merupakan anak dari salah satu produser paling berpengaruh di industri film India. Jadi tekanan yang dia rasain itu ya pasti besar banget gitu. Tapi visi cerita yang dia punya udah begitu jelas dan matang di kepalanya. Sampai-sampai proses penulisan naskahnya itu jadi jauh lebih singkat dibandingin film-film sekelas ini pada umumnya, yang biasanya ya butuh berbulan-bulan ya bahkan bertahun-tahun buat pengembangan ceritanya. Nah, kecepatan ini nunjukin betapa personalnya cerita di Dilije buat Aditya Chopra. Bukan proyek yang dipaksain atau hasil riset panjang gitu, tapi lebih ke visi yang memang udah lama dia simpan dan siap dituangkan begitu kesempatan pertamanya datang sebagai sutradara. Keren gak? Fakta keempat, salah satu adegan paling emosional dan paling diingat dari film ini tuh ketika karakter Raj dan Baldev Singh yang diperanin oleh Amrish Puri ya bareng-bareng memberi makan burung merpati di sebuah taman. Kalian masih ingat kan? Ini dia cuplikannya. Good.
Very good. Ternyata momen itu sepenuhnya lahir dari improvisasi kedua aktornya di lokasi syuting loh guys. Bukan bagian dari skrip asli yang udah ditulis Aditya Chopra sebelumnya. Justru karena nggak direncanain itulah adegan ini berasa natural gitu dan tulus di mata penonton. Sampai jadi salah satu momen yang paling sering dikutip ketika orang membicarakan chemistry emosional antara dua karakter ayah dan calon menantu di film ini. Fakta kelima, jaket kulit Harley Davidson yang dipakai karakter Raj hampir di sepanjang film itu bukan sekedar properti di wardrobe biasa yang disiapkan tim kostum. Nah, jaket itu ternyata adalah barang pribadi milik Uday Chopra, adik kandung dari sutradara Aditya Chopra sendiri. Kalian pasti nggak mungkin nggak kenal. Detail kecil kayak gini ya membuat proses produksi di DLJ kayak jauh lebih personal dan kekeluargaan pastinya ya. Karena secara harfiah barang milik keluarga Chopra ikut menempel dan menjadi bagian dari karakter paling ikonik dalam sejarah perfilman Bollywood tanpa banyak orang yang menyadarinya sampai sekarang. Fakta keenam, Anupam Kher yang di film ini cuma kebagian peran pendukung ya dengan porsi yang jauh lebih kecil, ternyata sangat ingin memerankan karakter Baldev Singh yang akhirnya dipegang oleh Amrish Puri. Nah, menurutnya karakter seorang ayah yang keras, penuh prinsip, tapi menyimpan konflik batin yang dalam itu jauh lebih menarik buat dieksplorasi sebagai seorang aktor dibanding peran yang dia mainkan sendiri. Namun pada akhirnya peran itu tetap jatuh ke tangan Amrish Puri ya, dan interpretasinya sebagai Baldev Singh sekarang justru dianggap sebagai salah satu karakter figur ayah paling kompleks dan paling diingat dalam sejarah film India. Fakta ketujuh, lagu Gar Aja Pardes di pembukaan film ini yang muncul itu ternyata dinyanyikan langsung oleh Pamela Chopra, yaitu istri dari produser Yash Chopra. Ya, jadi keterlibatan keluarga Chopra dalam DDLJ bukan cuma soal siapa yang berdiri di depan kamera atau siapa yang duduk di kursi sutradara, tapi juga merambah sampai ke bagian musik dan tata suara di film ini yang jarang sekali disorot oleh media maupun penggemar film sekalipun. Well, I think when Fakta ke-8, Anaita Shroff Adajania yang bertugas sebagai penata gaya atau stylist buat seluruh film ini ternyata juga ikut muncul di depan kamera dan memerankan lebih dari satu karakter kecil ya. Termasuk salah satunya adalah teman Simran yang bernama Sina. Nah, praktis satu orang merangkap banyak peran seperti ini tuh cukup umum ya pastinya terjadi di produksi film India pada era itu. Karena keterbatasan kru dan budget sih pastinya. Tapi tetap aja gitu, ini jadi salah satu detail kecil yang jarang banget ya disadari oleh penonton biasa. Bahkan dia mengaku fans berat film ini sekalipun. Fakta 9. Ini fakta paling gila dari semua yang udah kita bahas guys. DDLJ tayang secara non-stop di bioskop Maratha Mandir, Mumbai sejak pertama kali dirilis pada tahun 95 dan terus tayang selama lebih dari 1000 minggu berturut-turut tanpa henti. Ini membuat film ini menjadi salah satu film dengan masa tayang bioskop terlama ya dalam sejarah perfilman dunia. Bukan cuma di India gitu. Sempat pada tahun 2015, pihak bioskop berencana menghentikan penayangannya karena alasan komersial dan jumlah penonton yang mulai menurun. Tapi gelombang protes dari para penggemar setia membuat mereka akhirnya memutuskan buat kembali menayangkan film ini. Coba kalian bayangin, film ini udah diputar di bioskop yang sama, di kota yang sama gitu selama hampir 30 tahun penuh tanpa jeda, melewati generasi penonton yang bahkan lahir jauh setelah film ini pertama kali dirilis. Nah, pemilik bioskop sendiri pernah bilang kalau dia udah menonton film ini puluhan kali secara utuh dan ratusan kali lewat potongan-potongan adegan serta lagunya karena saking seringnya film ini diputar setiap hari tanpa henti. Apalagi sekarang zamannya TikTok ya, siapa sih yang gak pernah lihat di DLJ gitu. Fakta ke-10, di ruang kerja Aditya Chopra tersimpan sebuah poster di DLJ yang ditandatangani langsung oleh Shah Rukh Khan. Berisi ucapan terima kasih karena film ini tuh yang telah membuatnya menjadi bintang besar kayak sekarang. Nah, detail personal seperti ini tuh nunjukin ya bahwa di DLJ bukan cuma menjadi titik balik karir Shah Rukh Khan di mata penonton dan industri, tapi juga diakui secara langsung oleh Shah Rukh Khan sendiri sebagai film yang paling menentukan arah karirnya sampai hari ini, jauh melampaui film-film besar lain yang pernah dia bintangi sepanjang karirnya.
Nah guys, itu dia 10 fakta tersembunyi di balik Didi J yang mungkin baru pertama kalian denger hari ini. Mulai dari film yang hampir jadi produksi ala Hollywood ya, sampai rekor tayang bioskop yang kemungkinan besar nggak bakal pernah terpecahkan oleh film manapun sampai kapanpun. Kalau menurut kamu fakta mana yang paling bikin kaget? Tulis di kolom komentar ya. Saya penasaran banget mau tahu pendapat kamu. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan fakta-fakta tersembunyi Bollywood lainnya yang bakal saya bahas di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.